stuck in my brain. So, halo Moveoners, selamat datang di podcast Lupain Mantan. Dan aku di sini, Rain, akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast Lupain Mantan dari awal episode pertama sampai episode yang sekarang. Udah lumayan banyak episodenya dan aku harap bisa menginspirasi kalian lebih lagi. Anyway, di podcast kali ini, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang berdamai dengan masa lalu. Dan mungkin ini hal yang penting untuk kita bicarakan karena banyak teman-teman kita juga yang sedang bingung, yang sedang merasa galau karena hubungan di masa sekarangnya, hubungan yang sekarang dia kerjakan bukan dikerjakan, iya diusahakan, iya kan cinta harus diusahakan ya. Ya gitulah maksudnya ya pendengar ngerti kan maksudnya gimana. Tapi dia ngerasa ya hubungan itu nggak works dan nggak berjalan dengan baik, ya bisa aja karena itu terjadi ada kesalahan di masa lalu. Jadi dia nggak sempat berdamai dengan kesalahan itu dan ya udah akhirnya dampaknya dirasakan yang sekarang. Beban dari masa lalu kayak kekecewaan, rasa amarah, dan rasa kehilangan itu bisa membuat kita terus-menerus ngerasa yang namanya kecewa sama diri sendiri dan gak bisa memaafkan kesalahan kita. So, itulah kenapa kita butuh berdamai dengan masa lalu. Dan di sini kita mau ngebahas beberapa tips untuk berdamai dengan masa lalu. Anyway, semua artikel dan tips-tips ini ada di website kita di lupainmantan.com. Dan kalau kalian mau tahu tentang tips-tips lainnya, boleh langsung cek aja di website kita di lupainmantan.com. Jadi langkah pertamanya itu adalah dengan mengenali dan menyadari kesalahan kita di masa lalu. Sebenarnya simple sih, kalau misalnya kita mengerti dan mengenali masalah dan problem yang terjadi di masa lalu, kita akan lebih mudah untuk menghilangkan rasa depresi yang ada. Kita lebih mudah menghilangkan semua rasa keraguan-raguan, semua rasa bingung yang ada yang kamu rasakan sekarang. Bisa jadi itu karena kamu dulu mungkin terlalu posesif, atau mungkin kamu terlalu woles juga sama pasangan kamu. Jadi hal-hal ini yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu. Caranya gimana? Ambil waktu teduh, ambil waktu sendiri dan renungkan lagi apa sih sebenarnya yang kamu pernah berbuat di masa lalu dan itu menyakiti hati orang lain gitu. Ya mungkin kamu bakalan nangis ya, dan itu hal yang wajar. Dan lagian juga kamu kan di ruangan yang sendiri. Itu hanya kamu dan diri kamu aja. So, itu bukanlah hal yang memalukan untuk nangis dan mengingat masa lalu. Nggak masalah, itu hal yang benar-benar it's okay. Karena kan itu manusiawi juga ya dengan mengetahui masa lalunya kita dan kita tahu itu salah terus kita menangis, ya itu reaksi dari diri kita juga gitu. Nah, sampai kamu udah tahu kesalahan kamu seperti apa, akhirnya di masa depan atau di masa sekarang kamu udah bisa mulai memperbaiki itu dan gak akan mengulang kesalahan yang udah pernah ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya hal-hal itu akan terjadi lagi dan akan muncul lagi, ya kamu udah bisa mewarning diri kamu sendiri kayak ini tuh aku bakalan ngelakuin kesalahan seperti ini kalau kayak gini. Jadi otomatis ada peringatan gitu dari diri sendiri yang membuat kamu mengerti bahwa jika melakukan ini maka kesalahan ini akan datang dan dampaknya seperti apa. Lanjut lagi, yang kedua adalah dengan menebus kesalahan di masa lalumu dengan cara berbuat baik. Kita ngerti lah ya, maksudnya kita semua manusia, pastinya kan kita pernah berbuat kesalahan dan itu juga ya namanya juga manusia, tempat semua kesalahan dan itu wajar. Ya tapi jangan terus-terusan juga sih. Cuma ya ngerti lah ya. Kan kamu tahu kesalahan kamu apa. Kayak yang tadi yang pertama aku kasih contoh, kamu terlalu posesif misalnya. Dengan membalasnya dengan kebaikan itu, kamu memberikan kebebasan sama pasanganmu. Gitu. Yang tadinya kamu selalu nanya kayak lagi ngapain, ini harus ngapain, kamu harus selalu ngasih tahu aku kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya gitu. Ya mungkin gara-gara itu pasanganmu merasa terlalu terganggu dengan hal itu dan akhirnya dia buat ya udah dia pergi gitu. Nah, di masa yang sekarang dengan pasanganmu yang baru, otomatis kamu bisa
memberikan kelonggaran dan membiarkan dia untuk bereksplorasi dengan dirinya sendiri, entah itu sama teman-temannya, sahabatnya, dengan mimpinya, dengan tujuan hidupnya, sekolahnya, banyak hal gitu. Jadi jangan gara-gara berpasangan ini, jangan gara-gara berpacaran ini dan hubungan ini akhirnya itu menghambat semua mimpi-mimpi atau tujuan yang dulu pernah ingin dicapai gitu. Karena kan seharusnya dengan berpasangan ini justru saling mendukung dan saling bertumbuh ya satu sama lain, dan ya at least makin lebih baik lah, jangan malah makin downgrade gitu kan, jelek gitu ya. Di langkah ketiga, ganti semua rasa bersalahmu dengan rasa bersyukur. Balik lagi, kayak kita kan tahu kalau kita manusia itu tempatnya salah, tempatnya ketidaksempurnaan, dan ya udah gitu. Kalau emang berbuat salah, ya maafkanlah diri kita yang dahulu, tapi jangan berbuat lagi di masa depannya. Tapi lihatlah hikmah yang ada dari si kesalahan itu. Ya mungkin dengan kesalahan itu kita harus ngelakuin apa, atau mungkin kesalahan itu terjadi karena apa. Jadi cobalah berpikir dari point of view yang berbeda. Akhirnya kamu bisa lebih bersyukur dan bisa lebih menghargai si hubungan tersebut gitu. So, itu dia tadi 3 tips dari kita lupainmantan.com untuk berdamai dengan masa lalu. Semoga kamu bisa jadi orang lebih baik lagi di masa depannya dan juga bisa membangun hubungan dengan baik ya. Sampai jumpa di podcast Lupain Mantan selanjutnya. Dan kalau misalnya kamu suka dengan podcast ini, boleh kasih like, komen, dan share. Dan podcast ini ada di Spotify, di Apple Podcast juga ada, di YouTube ada, di Instagram kita Lupain Mantan Official juga ada. So, semuanya ada dan di mana aja kamu bisa dengerin dengan semudah itu. Bye-bye. Stuck in my brain.